Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrisi dalam makanan yang memang dibutuhkan bagi tubuh kita. Kualitas suatu makanan dapat dinilai dari energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya. Konsumsi makanan yang tidak tepat atau tidak cukup akan menyebabkan malnutrisi, dan dapat berdampak pada berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, beberapa jenis makanan bisa memicu timbulnya alergi makanan saat dikonsumsi oleh bahan makanan yang diolah menjadi berbagai hidangan yang berbeda-beda dan biasanya menjadi ciri khas suatu kebudayaan atau penduduk di lokasi geografis tertentu. Sayangnya, tidak semua makanan di dunia ini dapat memanjakan lidah kalian. Kalian mungkin akan menemukan makanan penduduk setempat yang tidak sesuai dengan selera kalian. Baik karena bahan yang digunakan terlihat unik, rasa yang aneh, hingga pengolahannya yang tidak biasa. Kali ini OneSpot telah merangkumnya dalam 10 daftar makanan teraneh di dunia. Namun sebelum lanjut untuk melihat videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi dari channel ini. 1. Kasumarsu. Hidangan teraneh pertama adalah kasumarsu. Kasumarsu, disebut juga kasumode, Kasucumbidu atau Formaggio Marsio, adalah keju tradisional dari Sardinia yang terbuat dari susu domba. Kasumarsu berarti keju busuk dalam bahasa Sardinia dan keju ini juga dikenal sebagai keju belatung. Meski keju ini dilarang dikonsumsi di Uni Eropa, tetapi masih dapat ditemukan di pasar gelap di Sardinia, Italia. Keju ini dibuat dengan menggunakan larva dari lalat keju yang termasuk keluarga Piopilaceae. Cara pembuatannya adalah keju tersebut dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian lalat-lalat Piopilaceae datang dan bertelur di keju tersebut. Telur-telur itu kemudian menetas dan mengeluarkan belatung yang mencerna keju pecorino tersebut. Belatung-belatung tersebut memproduksi enzim yang melakukan proses fermentasi dan menyebabkan lemak dalam keju membusuk. Terkadang, kulit keju pecorino dipotong dan belatung-belatung yang sudah menetas dimasukkan ke dalam keju. Hal ini mempercepat proses pembuatan kasumarsu. Belatung-belatung hidup terdapat pada keju yang sudah matang dan siap dimakan. Keju ini berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan sakit perut, muntah-muntah, diare dan intestinal miasis atau penyakit usus. 2. Plasenta janin manusia. Biasanya bagi masyarakat Indonesia plasenta janin akan dikubur di tanah. Namun apa jadinya jika plasenta janin ternyata dapat diolah dan dimakan oleh manusia? Bagi beberapa orang meyakini bahwa plasenta bayi mencegah depresi dan gangguan kehamilan selanjutnya. Biasa makanan ini dikonsumsi di Amerika, Eropa, Meksiko, Hawaii, dan China. 3. Serangga goreng. Mungkin bagi sebagian dari kalian tidak asing dengan serangga goreng. Pasalnya di negeri kita sendiri memang ada makanan tersebut. Contohnya belalang goreng, rempeyek laron, dan lainnya. Namun ternyata olahan serangga ini tidak hanya ada di Indonesia saja melainkan di luar negeri, salah satunya yaitu negara Thailand. Selain memiliki keindahan alam dan budaya yang menarik, Thailand juga dikenal dengan kulinernya yang cukup ekstrim yakni serangga goreng. Mulai dari jangkrik hingga ulat kayu diolah untuk dijadikan kudapan renyah. Rupanya daya tarik olahan serangga goreng Thailand mulai dilirik oleh pasar global. Pasalnya baru-baru ini renyahnya hidangan serangga Thailand mungkin akan segera terdengar di seluruh dunia setelah Meksiko setuju untuk mengimpor olahan jangkrik Thailand. 4. Kepala salmon fermentasi. Siapa yang diantara kalian sudah mencoba makanan ini? Disebut dengan kepala bau. Bagi mereka yang enggan memakannya, kepala salmon fermentasi adalah masakan tradisional di Alaska. Cara memasaknya, setelah kepala salmon dipotong, mereka dikubur di tanah selama beberapa minggu dan seperti yang kamu pikirkan, kepala ini akan membusuk. Namun seakan belum cukup sampai di situ saja, kepala salmon ini dihancurkan dan dihaluskan sampai seperti puding lalu disajikan. 5. Ulat mopone. Beberapa orang yang tidak terbiasa kemungkinan akan bergidik ketika membayangkan mengunyah ulat.
Begitu juga saat melihat sajian ulat mopane khas Zimbabwe, sulit untuk menerima klaim bahwa camilan ini adalah salah satu yang terlezat setelah diolah. Akan tetapi, mau ditolak sekuat apapun oleh mereka yang tidak suka, ulat mopane betul-betul sesuai dengan selera lidah rakyat Zimbabwe. Mulai di restoran mahal hingga restoran lokal, kudapan ini pasti ada dalam daftar menu. Ulat mopane juga tersedia di sebagian besar supermarket dan harganya lebih mahal daripada kebanyakan makanan lainnya. Di jalan-jalan Harare, ibu kota Zimbabwe, keranjang-keranjang berisi ulat mopane pun dapat ditemukan dengan mudah. Nama hidangan, ulat mopane, disematkan karena semenjak menetas dari larva ulat dari ngengat kaisar itu menghabiskan seluruh hidupnya di pohon mopane. Hewan ini biasanya akan meranggas kulit sampai 4 atau 5 kali sebagai tanda sudah matang untuk dipanen. Setelah dipanen, ulat akan dicubit hingga terputus salah satu ujungnya. Kemudian diperas untuk dikeluarkan sisa-sisa daun dan jeroannya. Bukan hanya dianggap lezat, ulat mopane pun berperan sebagai suplemen penting. Daging mopane mengandung hingga 3 kali lipat jumlah protein yang setara dengan daging sapi. Jadi, memang terbukti ini bukan makanan sembarangan dan wajar jika begitu populer di Zimbabwe. 6. Foie gras. Foie gras merupakan makanan khas Prancis yang terbuat dari hati angsa atau bebek. Hidangan ini terkenal di Eropa, terutama di Prancis, Belgia, Tiongkok, Jepang, Bulgaria dan Hongaria. Olahan dari hati angsa ini tergolong makanan paling tua di Eropa. Orang Bulgaria telah membuatnya sejak 2000 tahun yang lalu. Meski terdengar hidangan ini biasa saja, namun perlu diketahui bahwa foie gras bukan berasal dari hati angsa biasa, melainkan hati angsa yang sudah digemukkan dengan teknik khusus. Karenanya foie gras dalam bahasa Prancis artinya hati gemuk. Proses produksi foie gras terbilang sangat mengerikan, sebab hati angsa tersebut ukurannya diperbesar 10 kali lipat dari hati angsa biasa. Seperti yang dikutip dari The Sprucids. Proses itu dilakukan dengan memberi pakan secara paksa. Pakan tersebut diberikan menggunakan selang yang mengalirkan makanan melewati tenggorokan hingga ke perut angsa. Cara seperti ini dikenal sebagai gavage yang berasal dari orang Mesir kuno pada 2500 SM. Angsa saat diberi pakan ditempatkan di dalam sebuah kandang yang sempit dan kecil sehingga angsa dipaksa untuk berada pada satu posisi. Tujuannya untuk menghindari pemborosan energi untuk mengubah semua makanan menjadi lemak pada tubuh angsa. Nantinya kaki angsa akan membengkak karena berdiri lama. Kebanyakan angsa yang hidup akan mengeluarkan darah di anusnya setiap ia mengeluarkan kotoran. Ini adalah salah satu akibat tentang pemberian makan yang terus-menerus yang membuat tenggorokan serta lambungnya berdarah dan hatinya membengkak. Bahkan angsa-angsa itu tidak memiliki kesempatan untuk tidur karena dipaksa makan terus. 7. Otak kera. Otak kera adalah makanan kontroversial yang sering dikaitkan dengan masakan Tionghoa, namun juga dapat ditemukan di negara lain. Praktik memakan otak monyet ini mengakibatkan perburuan berlebihan di Indonesia, terutama karena kepercayaan bahwa memakan otak monyet dapat menyembuhkan impotensi. Namun perdagangan ilegal ini sudah ditindak keras termasuk di Palembang dan Jakarta, Indonesia. Cara penyajiannya otak kera ini ada yang secara hidup-hidup dimakan maupun yang sudah dimasak. Otak kera adalah makanan kontroversial yang sering dikaitkan dengan masakan Tionghoa, namun juga dapat ditemukan di negara lain. Praktik memakan otak monyet ini mengakibatkan perburuan berlebihan di Indonesia, terutama karena kepercayaan bahwa memakan otak monyet dapat menyembuhkan impotensi. Namun perdagangan ilegal ini sudah ditindak keras termasuk di Palembang dan Jakarta, Indonesia. Cara penyajiannya otak kera ini ada yang secara hidup-hidup dimakan maupun yang sudah dimasak. 8. Balut. Balut adalah makanan khas Thai yang merupakan telur bebek atau telur ayam fermentasi. Sekilas, balut nampak seperti telur rebus biasa. Namun jangan salah, isi dalam balut adalah hal istimewa yang terdiri dari air sisa fermentasi, kuning telur, sebagian putih telur di dasar cangkang, dan yang terakhir, embrio ayam atau bebek yang setengah berkembang. Ketika balut dibuka, akan ada air, yang biasanya disebut mereka yang memakannya sebagai sup atau kaldu balut, dan biasanya akan diminum sesegera setelah cangkang atas dipecahkan. Setelah kuah habis, maka nampaklah embrio dan kuning telur yang bercampur. Umumnya,
Kita bisa melihat kepala ayam atau bebek yang telah jadi, lengkap dengan paruh dan struktur mata yang terpejam, leher, hingga sebagian dada. Mereka yang menyukainya berkata, tidak ada tulang di tekstur balut. 9. Black pudding. Black pudding merupakan makanan khas Inggris berupa sajian yang dibuat dari lemak dan darah babi atau sapi serta sereal, yang bentuknya menyerupai sosis. Black pudding diperkirakan berasal dari Inggris dan Irlandia, namun hidangan tersebut juga kerap ditemukan di beberapa negara lainnya di Eropa. Black pudding biasanya disajikan bersama bacon dan baked bean yang disajikan suam-suam kuku, serta sosis olahan. Sosis darah ini disinyalir telah ada sejak tahun 1800-an, ketika orang pada masa Victoria menyajikannya untuk menunjukkan kekayaan dan keramahan. 10. Telur perjaka. Telur perjaka ini sama seperti telur rebus yang biasa Anda konsumsi. Namun, bedanya terletak pada air yang digunakan untuk merebus telur. Telur yang akan direbus dilubangi sedikit agar air mudah masuk dan meresap ke dalam telur. Air yang digunakan adalah air seni anak laki-laki berusia di bawah 10 tahun. Warisan kuliner daerah Dongyang satu ini biasanya dimakan pada musim semi. Tetapi rupanya tidak semua warga Dongyang menyukai masakan ini. Orang-orang yang terbiasa dengan makanan modern atau kuliner tradisional standar biasanya tidak menyukai makanan ini. Belum lagi aroma tajamnya yang memang kurang membangkitkan selera. Selain itu, beberapa ahli pengobatan China seperti dilaporkan Rocket News 24 meragukan khasiat telur perjaka ini bagi kesehatan tubuh. Apalagi proses memasaknya tidak steril, meningkatkan risiko higienitas yang bisa saja justru membahayakan kesehatan. Meski demikian kelestarian makanan patut dilestarikan. Maka dari itu pemerintah setempat menobatkannya sebagai warisan negara. Sekian video kita kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan share video jika kalian suka.